akan segera ke sana pembicaraan detailnya nanti bersama Pak Menteri dan nanti Vale ya. Ini kan baru kemarin ya kita mengundang raker Pak Menteri, besok-besok kan kita akan dalami lagi kemajuannya bagaimana ini. Ya kan, kesimpulan rakernya kemajuannya gimana, termasuk nanti pun pada waktunya kita akan memanggil Vale ya, agar terus konvergen ya, menuju angka-angka yang disepakati sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, mengingat angka gap-nya juga cukup besar, sekitar 20% begitu, Pak. Menurut Anda Enggak, sendiri Mbak. kira-kira Enggak dong. akan Gap-nya kan cuma sekitar 10%, Mbak. oke. Kan saham publiknya 21%. Ya, anggaplah 50-50. Oke, Sebagian yang saham publik nasional, milik sebagian saham nasional, asing. milik investor domestik dihitung milik nasional begitu ya, Pak Mulyanto? Iya, yang saham domestik kan nasional. Maka itu artinya kan gap-nya tinggal 10%. Oke, tinggal 10% berarti ya, Pak ya? Oke, Kecuali 10. bersedia lebih dari 11%. Kan Oke. sampai 21% kan gitu ya. Jadi ada possibility bahwa Vale akan mendivestasi hingga 21% ke depannya, Pak Ya, Mulyanto? saya rasa wajib lah. Ya kan, wajib lah itu. Oke, tapi apakah akan bersedia begitu Pak Vale mengingat itu juga cukup besar begitu, 21%, Pak? Iya, kalau mau diperpanjang ya itu masalahnya bukan saja bersedia dan tidak. Kan itu kan obligasi ya, kewajiban dari undang-undang. Ya ya. Tapi Iya. Anda artinya cukup yakin ya dengan bargain power kita tadi dari undang-undang itu sendiri begitu bisa membuat Vale mau tidak mau mendivestasikan tadi 21% lagi begitu, Pak? Iya, kalau saya sih yakin ya, kalau kita kan juga mampu ya main ID kan dengan mitra yang lain. Kalau memang file tidak mau ya sudah kita kembalikan saja ke negara, kan nanti gratis dapat itu Iya. main ID. Baik, baik. Urgensinya sendiri begitu Pak, apakah DPR juga sudah memiliki timeline kira-kira kapan maksimal divestasi ini akan dilakukan? Sudah barang tentu ini kan Vale ingin cepat-cepat ya, karena kan ini tahun politik ya. Kalau ganti rejim kan juga mungkin susah dia kalau pegang. Nah, ini hitung-hitungan politik ya. Kalau hitung-hitungan terminasi regulasi kan tahun 2025 habis, maka paling lama 1 tahun sebelum itu kan, berarti 2024. Cuma 2024 tuh sudah masuk rejim yang baru ya. Jadi ya terserah Vale juga, waktunya masih ada. Kalau mau sekarang ya itu makin bagus juga. Ya, Oke. jadi itu Mbak. Tapi Mana ya mengingat waktunya mengingat pasti. tadi yang seperti Anda sampaikan begitu ya kita masuk ke tahun politik, begitu ya kita ketahui juga akhir tahun sudah mulai masa kampanye dan lain-lain begitu sehingga mungkin bisa dikatakan juga tinggal beberapa bulan lagi begitu Pak Mulyanto untuk waktu efektif ya untuk kita menyelesaikan permasalahan ini dan juga terkait dengan divestasi ini sendiri begitu ya. Anda sendiri dari DPR apakah memiliki target begitu Pak dalam mungkin 2-3 bulan ini Pak Mulyanto? Saya sendiri nggak punya target apa-apa soal ini Mbak. Ya berjalan saja. Yang terpenting kan waktunya pastilah akan memenuhi tenggat waktu karena masih deadline-nya kan 2024 ya. Tinggal kan Vali maunya bagaimana gitu ya. Mau lebih cepat atau mau lebih lambat ya tergantung pihak Vali kan. Kalau kita kan mendorong pemerintah ya agar menjalankan regulasi secara konsisten. Ya kan, kalau memang Vali tidak berminat memperpanjang ya nggak apa-apa kan kita tawarkan kembali kepada wilayah pengelolaan negara kan, kita tawarkan kepada BUMN yang prioritas kan gitu. Tapi kalau Vali serius kan dia akan terus berusaha bagaimana agar kriteria yang diajukan oleh pemerintah bisa dipenuhi. Saya yakin bisa dipenuhi mestinya. Oke, baik. Pak Mulyanto, sebelumnya Anda sendiri juga pernah menyebutkan begitu ya beberapa evaluasi terkait dengan Vale ini sendiri, termasuk adalah diantaranya kurang kontributif, kemudian lahannya juga baru sedikit yang digunakan, begitu ya hanya 6% dari total dari izin yang diberikan, kemudian juga dari investasi juga menurut Anda masih kurang maksimal. Ini Anda pernah menyatakan hal ini, Pak Mulyanto, begitu. Nah, terkait dengan divestasi ini sendiri dan juga PR-PR yang mungkin harus diselesaikan oleh Vale, seperti apa, Pak? Ya betul Pak. Jadi memang waktu itu kan kita di dalam Panja mengundang 3 gubernur Pak ya dari Sulawesi Tengah, Selatan, ya kan, dan Tenggara. Ya mereka hampir semua menyatakan ya, menyatakan bahwa kontribusi Vale ini kurang, ya kan. Udah 50 tahun Vale beroperasi. Yang kedua, mereka menganggap tanahnya luas sekali. Itu mendingan buat kami aja deh, kami yang gunakan. Kalau kami gunakan untuk apa-apa gitu mungkin lebih bermanfaat gitu kan. Kan luas sekali itu Pak, yang terpakai kurang lebih 6%-nya saja. Nah itu juga satu permasalahan ya.
harapannya seperti itu, Mbak, agar Hmm. investasinya meningkat, kemudian lahan yang digunakan semakin optimal, kemudian kontribusi bagi masyarakat termasuk pemerintah daerah ya dalam hal ini ya optimal gitu ya, biar terasakanlah manfaat keberadaan Vale ini, pertambangan nikel ini. Oke, Gitu, Mbak. baik. Baik, Pak Mulyanto. Ini kita juga sebagai masyarakat titip begitu ya Pak ya kepada DPR untuk terus diawasi terkait dengan hal ini dan agar kemanfaatannya juga bisa maksimal bagi masyarakat begitu ya. Utamanya juga setelah nanti porsi kepemilikan dari pemerintah juga lebih besar begitu sehingga akhirnya pemerintah memiliki em, operasional dan juga financial consolidation untuk pengendaliannya begitu ya Pak Betul, Pak, Mulyanto begitu harapannya ya. begitu, Pak. Ya, oke, baik. Kemarin itu salah satu yang kita dorong juga, Pak. Jadi Ya. dalam kesimpulan rakyat kita dorong agar Main ID diberikan hak untuk mengendalikan atau hak pengendalian operasional dan financial consolidation. Nah, ini hak ini selain soal divestasi, ini kita akan dorong Ya. untuk dimiliki oleh Main ID.